Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Nafisatul Badiah dari Prodi PAI dengan NPM 240621003. Di sini saya akan menceritakan sejarah Abu Hurairah. Abu Hurairah memiliki nama asli Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Ia berasal dari kabilah Dausi. Di wilayah Yaman, para sejarawan memperkirakan beliau lahir pada tahun 19 sebelum Hijrah atau sekitar 603 Masehi. Sebelum masuk Islam, namanya dikenal sebagai Abdus Syam. Setelah masuk Islam, namanya diganti oleh Rasulullah SAW menjadi Abdurrahman, yang berarti hamba Allah yang Maha Pengasih. Beliau mendapat julukan Abu Hurairah yang berarti bapak kucing kecil. Mendapat julukan ini karena beliau sangat menyayangi kucing dan sering terlihat membawa anak kucing di tangannya. Abu Hurairah berasal dari keluarga sederhana dan hidup dalam kondisi ekonomi yang terbatas. Hurairah memeluk Islam pada tahun 7 Hijriah. Ia masuk Islam melalui dakwah sahabat Nabi, yaitu dari Tufail bin Amr. Setelah masuk Islam, Abu Hurairah segera pergi ke Madinah untuk bertemu dan belajar berlangsung dari Rasulullah. Kedatangannya bertepatan dengan perang Khabair. Di Madinah, beliau tinggal bersama kelompok Ahlus Sufah, yaitu para sahabat miskin yang tinggal di serambi Masjid Nabawi dan menghabiskan waktu untuk belajar Al-Quran dan ajaran Islam. Sejak masuk Islam, Abu Hurairah sangat bersemangat menuntut ilmu. Ia selalu berusaha mengikuti Rasulullah dalam berbagai kesempatan agar bisa mendengar dan menghafal sabda-sabda beliau. Berbeda dengan banyak sahabat lain yang sibuk berdagang atau bekerja, Abu Hurairah lebih banyak menghabiskan waktunya di masjid dan bersama Nabi. Suatu hari, ia mengadu kepada Nabi bahwa ia khawatir lupa terhadap hadis yang ia dengar. Rasulullah kemudian mendoakannya agar diberi hafalan yang kuat. Setelah itu, Abu Hurairah dikenal memiliki daya ingat yang luar biasa. Meskipun hanya sekitar 4 tahun bersama Nabi, beliau berhasil meriwayatkan sekitar 5.374 hadis, yang menjadikannya sahabat dengan riwayat hadis terbanyak. Hadis-hadis yang beliau riwayatkan kemudian tercatat dalam kitab-kitab hadis utama seperti Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Setelah wafatnya Rasulullah pada tahun 632 Masehi, Abu Hurairah tetap aktif dalam menyebarkan ilmu Islam. Ia menjadi salah satu sumber penting dalam periwayatan hadis bagi para sahabat dan generasi setelahnya. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, Abu Hurairah diangkat sebagai gubernur Bahrain. Namun, setelah masa jabatannya selesai, ia kembali ke Madinah dan lebih memilih mengajar serta meriwayatkan hadis. Beliau juga hidup pada masa khalifah lain seperti Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa itu, beliau dikenal sebagai ulama besar yang banyak memberikan nasihat dan pengajaran. Banyak sahabat dan tabi'in yang belajar hadis kepada Abu Hurairah. Di antaranya yang terkenal adalah Ibnu Abbas, Anas bin Malik. Melalui murid-muridnya inilah hadis-hadis Nabi terus tersebar dan sampai kepada generasi berikutnya. Abu Hurairah dikenal sebagai pribadi yang zuhud, sederhana, dan sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Ia tidak menyampaikan hadis kecuali yang benar-benar ia ingat dengan jelas. Yang selanjutnya, akhir kehidupan dan wafat.
Abu Hurairah. Pada masa tua, Abu Hurairah tetap tinggal di Madinah dan menghabiskan waktunya untuk mengajar serta beribadah. Beliau wafat pada tahun 59 Hijriah, sekitar 679 Masehi di Madinah. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman Baqi, tempat dimakamkannya bapak sahabat Nabi. Diceritakan bahwa menjelang wafatnya, beliau menangis. Ketika ditanya mengapa menangis, beliau menjawab bahwa ia tidak menangis karena takut mati, tetapi karena merasa bakal amalnya masih sedikit untuk perjalanan menuju akhirat. Adapun keteladanan yang dapat diambil dari kisah Abu Hurairah tadi, beliau memberikan teladan tentang semangat menuntut ilmu, kecintaan kepada Nabi, kesederhanaan hidup, serta komitmen menjaga ajaran Islam. Jadi kesimpulannya, Abu Hurairah adalah salah satu sahabat Nabi yang memiliki peran sangat besar dalam menjaga dan menyebarkan hadis Rasulullah. Dengan semangat belajar yang tinggi dan hafalan yang kuat, beliau menjadi perawi hadis terbanyak dalam sejarah Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang kisah Abu Hurairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.